buka, jangan lama-lama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton kami di presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami terkait mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Nah, kami mendapatkan subsektor yaitu Basic Materials. Dan nantinya kami akan membahas 3 saham dari Basic Materials tersebut dan saham syariah. Perkenalkan, kami yaitu Eriko Nolan Johannes, Farhan Febiransyah, dan Muhammad Haidar Al-Fatih. Next. Oke. Adapun akan yang kami bahas, yang 3 subsektor yang akan kami bahas, yaitu adalah PT Timah Terbuka atau TIMS, ada juga Nikel, dan juga Antam. Nah, di mana masing-masing subsektor ini ataupun masing-masing saham ini kami akan memberikan sebuah presentasi mengenai profil singkat dari perusahaan tersebut dan juga analisis fundamental serta analisis teknikal yang lainnya. Di mana analisis fundamental terdiri dari analisis ekonomi makro, analisis industri, analisis laporan keuangan yang terdiri dari aktivitas, kapabilitas, rentabilitas, dan juga likuiditas, teman-teman. Dan juga terakhir itu dari fundamental adalah market value. Dan untuk analisis teknikal, kami akan membahas mengenai analisis ekspektasi return dan juga risiko saham. Dan selain itu, kita akan menganalisis tren dari grafik saham tersebut, itu saham yang kita pilih hari ini. Oke, selanjutnya adalah PT Timah Terbuka. Ya, seperti tadi saya bilang, pembahasannya itu profil singkat perusahaan, terus juga ada analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Nah, oke, boleh next. Baik, di sini ada kata-kata yang sangat menginspirasi bagi kita sebagai investor muda, investor milenial, yaitu salah satunya adalah belilah sebuah perusahaan karena kamu memang ingin memilikinya, bukan karena kamu menginginkan harga saham perusahaan itu naik lalu menjualnya. Nah, ini yang menjadi harus ada di dalam diri sebuah investor, salah satunya milenial sebagai pemula ya teman-teman. Jadi jangan lupa beli sebuah perusahaan itu karena ingin memilikinya, bukan karena untuk naik lalu menjualnya gitu teman-teman. Oke, di next. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu profil singkat dari PT Timah Terbuka, yaitu salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah. Nah, perusahaan tersebut merupakan produk dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Nah, ruang lingkup kegiatan perusahaan timah juga meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Nah, kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Nah, perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan gelanggangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi, dan penelitian pertambangan serta penambangan non-timah. Nah, ini salah satu profil singkat dari PT Timah Terbuka atau PT TINS atau saham kode saham TINS. Oke, next. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang analisis makro ekonomi dari saham ini. Nah, ini kita ambil dari sebuah berita yang terakurat, verifikasi dari perusahaan tersebut. Nah, ini salah satunya, pasar tin chemical dan solder. Ini adalah produk ya, domestik masih kecil. Nah, timah industri, genjot ekspor. Nah, ini salah satu faktor makroekonomi yang kita tahu ya, teman-teman, salah satunya ekspor. Nah, PT Timah Industri akan memaksimalkan peluang di pasar ekspor. Nah,
Direktur Utama PT Timah Industri, Riyawardani Pawan, mengatakan Timah Industri telah melakukan hilirisasi logam timah dengan membuat produk tin chemical dan tin solder untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke Amerika, India, China, Taiwan, dan beberapa negara Eropa lainnya ataupun Asia lainnya. Nah, kegiatan produk timah industri telah menerapkan standar internasional dan nasional serta standar lainnya seperti FDA untuk pasar Amerika dan REACH untuk pasar Eropa. Nah, produk tim solder digunakan pada industri elektronik dan otomotif. Nah, sedangkan tin chemical digunakan pada industri polivinil chloride atau PVC sebagai bahan aditif tin stabilizer untuk pembuatan pipa konstruksi, profil, plastik PVC transparan, dan lainnya. Nah, hilirisasi logam aditif tin program hilirisasi logam timah menjadi tin solder dapat meningkatkan value added yang menjadi sekitar 2 kali lipat. Sedangkan dari logam timah menjadi tin chemical sekitar 3 kali lipat. Nah, hilirisasi yang dilakukan oleh PT Timah Terbuka ini atau TINS sudah sangat bagus dan sangat baik gitu. Dan harus dioptimalkan sehingga meningkatkan diversifikasi produk. Sehingga tidak lagi mengekspor raw material atau bahan mentah secara langsung gitu, teman-teman. Akan tetapi sedikit informasi, pemerintah Indonesia meminta industri pertambangan untuk melakukan hilirisasi industri mineral dan pertambangan. Nah, Presiden Jokowi juga baru-baru ini mengukuhkan ke depan Indonesia tidak akan lagi ekspor bahan mentah. Nah, ini menjadi salah satu pendorong makroekonomi kita, pendapatan negara. Salah satunya adalah bukan mengekspor barang mentah lagi, akan tetapi barang sudah jadi, sudah menjadi produk dan menjadikan nilai itu tinggi gitu teman-teman dibanding dengan bahan mentah yang masih kecil lah pendapatan kita. Nah, ini makanya adanya ekspor produk yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Semoga ini terrealisasi. Oke, di next. Baik, selanjutnya adalah analisis industri. Nah, analisis industri ini salah satunya adalah persaingan pasar. Itu juga peningkatan produksi dari perusahaan tersebut. Nah, ini salah satunya. Harga timah dunia rekor. Saham TINS ikut ngacir. Nah, ngacir di sini maksud naik gitu, teman-teman. Nah, harga timah dunia kembali berhasil mengukir rekor tertinggi pada perdagangan hari ini, yaitu tepatnya di Selasa ya, November 23 November 2021. Nah, harga timah dunia menguat 0,09% ke US dollar sebesar 38.825 per ton. Nah, sebelumnya pada Senin, harga timah juga mencapai rekor tertinggi, sudah terkerek 0,94% ke posisi 38.790 US dollar per ton. Nah, persediaan timah terus turun dan membuat pasokan semakin ketat. Nah, ini oh ya, ngacir tadi itu bukan ngacir naik ya teman-teman, tapi waduh, ngacir itu kayak berkeliuran ya teman-teman, tapi turun gitu. Nah, di sini persediaan timah terus turun dan membuat pasokan semakin ketat. Persediaan di gudang LME atau London Stock Metal Exchange per 18 November 2021 menyusut 61,64% dari Juni yang menjadi level tertinggi menjadi 840 ton. Dibandingkan tahun lalu, persediaan timah sudah turun 79,73% year on year atau YoY. Sedangkan rata-rata persediaan bulan November sebesar 754 ton, turun 23,76% dari rata-rata persediaan Oktober sebesar 989 ton. Nah, sementara itu, Malaysia Smelting Corporation atau MSC, perusahaan timah terbesar yang ketiga dunia, berniat mengakhiri status force majeure mereka pada 30 November. Nah, namun, produksi dari MSC masih diragukan bisa mengakhiri ketatnya pasokan timah dunia. Ini salah satu analisis industri dari timah, yaitu adanya saingan pasar ya, teman-teman. Kita membandingkan pasar yang lain. Oke, di next. Oke, selanjutnya analisis industri juga, yaitu TIS mengalokasikan sisa belanja modal akhir tahun ini untuk menyelesaikan smelter. Nah,
timah terbuka atau TINS akan mengalokasikan sisa belanja modal akhir tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan smelter timah. Nah, tahun ini TINS mengalokasikan capex sekitar 1,9 triliun rupiah yang berasal dari kas internal dan penggunaan long term financing. Nah, sekretaris perusahaan TINS yaitu Abdullah Umar meyakini hingga tutup ini harga timah akan bertahan di harga 30.000 US dollar per ton. Nah, dengan proyeksi tersebut, capex TINS tahun depan diprediksi tak jauh berbeda dengan anggaran tahun ini. TINS berencana menambah 2 kapal hisap untuk menggenjot produksi. Nah, ini salah satunya yaitu analisis industri yang diterapkan oleh PT Timah. Nah, realisasi produksi biji timah emiten ini mencapai 17.929 ton di akhir September. Nah, sebanyak 56% berasal dari penambangan di laut dan 44% dari darat. Nah, ini analisis industri dari PT Timah Terbuka. Oke, di next. Baik, selanjutnya ini adalah analisis laporan keuangan saham TINS. Nah, di mana teman-teman bisa lihat ada rasio lancar, ada rasio cepat, ada rasio kas. Nah, di sini rasio kita bahas rasio likuiditas dulu. Yang terdiri dari 3 tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dari rasio lancar. Nah, dari grafik tabel rasio lancar saham TINS di atas ataupun di samping ataupun yang teman-teman lihat ya di depan. Di tahun 2020 mengalami kenaikan aktiva lancar yang tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,1 kali utang lancar atau aktiva lancar dari 1,0 naik menjadi 1,1 kali utang lancar atau setiap Rp1 dijamin oleh 1,1 rupiah harta lancar. Nah, secara arti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya karena setiap kali utang itu satu perusahaan dijamin oleh 1,1 harta lancarnya, berarti adalah sisanya 0,1. Nah, ini merupakan rasio lancar. Nah, selanjutnya itu rasio cepat. Rasio cepat. Kita bisa lihat di sini, interpretasi perusahaan TINS pada tahun lalu mengalami uptrend pada rasio cepat sekitar 0,6 kali dibanding dengan perusahaan subsektor yang sama atau basic material ini, yaitu saham nikel. Ternyata saham TINS masih tertinggal jauh lah dari saham nikel dengan jarak rasio cepat saham nikel sebesar 0,9. Namun untuk kedua perusahaan tersebut mengindikasikan nilai buruk yang mana posisi likuiditas saham TINS ataupun nikel dianggap masih kurang kuat untuk menjamin dan menutupi hutang jangka pendek. Nah, ini yang harus ditingkatkan oleh perusahaan dalam rasio cepat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada rasio kas. Nah, kita bisa melihat dari grafik ini, saham perusahaan timah terbuka atau TINS mengalami sideways selama 3 tahun berturut-turut dengan besaran sekitar 0,1 kali pada rasio kas, yang berarti kas TINS 0,1 kali lebih banyak yang diperlukan untuk menutupi hutang lancar. Namun setidaknya rasio kas perusahaan lebih besar dari 1 kali, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang dapat dengan mudah digunakan untuk melunasi hutang jangka pendek. Akan tetapi untuk rasio kas saham perusahaan TINS masih jauh dari kisaran 1 kali. Nah, ini perlu digenjot untuk rasio kas dan setara kasnya untuk melunasi jangka pendek dari perusahaan timah terbuka ini. Nah, itu salah satu rasio likuiditas yang saya jelaskan untuk perusahaan TINS. Nah, selanjutnya, boy next. Nah, selanjutnya adalah rasio aktivitas yang terdiri dari rasio perputaran aset, persediaan, dan juga piutang. Nah, teman-teman, untuk kita lihat yang pertama itu rasio perputaran aset, di mana rasio perputaran aset dalam perusahaan timah terbuka mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun 2020, perusahaan TINS memiliki risiko perputaran aset sebesar 1,1 dibanding tahun lalu sebesar 1,0. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena permintaan pasar yang kembali meningkat sebelum tahun sebelumnya dan penjualan yang meningkat serta perusahaan tidak terlalu banyak dalam berinvestasi. Nah, ini mesti tingkatkan juga ya teman-teman, karena mungkin karena pandemi kemarin
yang menjadi permintaan itu sedikit dan juga penjualan jadi berkurang, ya, insya Allah ketika pandemi nanti bisa lancar lah ya, penjualan bisa normal kembali dan bisa meningkat kembali seperti tahun 2007 yang kita lihat ini. Oke, di next. Belum ya. Selanjutnya rasio perputaran persediaan, di mana grafik rasio perputaran persediaan saat ini pada tahun 2020, teman-teman bisa lihat meningkat signifikan sebesar 4,9 dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jika konsisten dalam perputaran persediaan, maka perusahaan ini akan efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Tapi harus disesuaikan dengan permintaan dan juga penawaran dari konsumen ya, teman-teman. Jadi tidak haruslah disesuaikan gitu, biar grafik ini tetap naik dan juga bisa standar lah ya, lebih baik gitu untuk perputaran persediaan ini. Nah, selanjutnya adalah rasio perputaran piutang. Yang pada grafik yang teman-teman lihat di persediaan rasio perputaran piutang, pada grafik di atas didapatkan rasio perputaran piutang dari tahun ke tahun. Nah, paling terbesar rasio perputaran piutang oleh Samtins terjadi pada tahun 2007 sebesar 29,8 kali. Namun setelah itu menurun secara drastis, bahkan hingga tahun 2014 mengalami risiko paling rendah yang dirasakan oleh perusahaan timah terbuka ini sebesar 5,9 kali, akan tetapi meranjak fluktuatif dan meningkat di tahun 2010 sebesar 10,8 kali, yang berarti tingkat perputaran piutang perusahaan adalah 10 kali dari penjualan. Nah, nilai penjualan dalam satu tahun adalah 10 kali dari nilai piutangnya. Nah, ini mesti ditingkatkan juga nih penjualan dari perusahaan tersebut, yang mesti ditingkatkan ya, dan juga harus stabil untuk penjualan dan perputaran piutang lainnya. Oke, di next. Baik, selanjutnya kita bisa melihat rasio solvabilitas, yaitu yang pertama adalah rasio hutang. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya. Rasio hutang atau debt ratio pada perusahaan TINS di tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja perusahaan karena mampu menuruni tingkat rasio hutang. Nah, hutang ini ketika turun, ini bagus untuk perusahaan. Namun ketika naik, sudah mendekati angka lebih dari 0,5, itu belum dianggap aman ataupun masih tinggi lah. Tapi di sini kita bisa lihat perlahan, insya Allah perusahaan timah ini bisa menurun dan bisa mencapai 0,5 itu, dan sudah aman dan rendah ya untuk rasio hutangnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahun lalu itu sebesar 0,5. Nah, di tahun ini 0,7, berarti berkurang 0,05 lah ya. Nah, namun perusahaan mesti berjaga-jaga, seperti tadi saya bilang, mesti berjaga-jaga dan memperbaiki kinerja perusahaan terhadap utang. Karena tingkat rasio sebesar itu masih belum bisa dianggap rendah. Karena perusahaan dengan debt ratio yang lebih tinggi, lebih baik mencari pembiayaan ekuitas untuk menumbuhkan operasi mereka. Nah, ini yang harus ditingkatkan lagi kinerjanya oleh PT perusahaan timah. Nah, selanjutnya rasio hutang jangka panjang. Nah, kita lihat di sini jangka panjang ini tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang perusahaan timah terbuka ini menyatakan bahwa di beberapa tahun perusahaan tidak memiliki hutang jangka panjang, mungkin lebih cepat gitu, lebih liquid, lebih baik ke hutang jangka pendek gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya rasio hutang dengan modal, dimana teman-teman bisa lihat rasio hutang dengan modal atau debt to equity ratio atau DER yang dialami PT Timah Terbuka pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena mampu mengurangi rasio dari tahun lalu yang cukup tinggi sebesar 1,9 kali di tahun 2020 dari 2,9 kali di tahun 2019. Berarti berkurang lah hutang dengan modalnya, yaitu berkurang satu kali, itu juga sangat baik bagi perusahaan. Namun untuk rasio sebesar itu, PT Timah Terbuka belum bisa dianggap sebagai perusahaan yang sehat, karena menurut analisis yang lain, para ahli analisis, yang sehat itu adalah di angka 1 ya teman-teman untuk rasio DER ini. Nah, di rasio tersebut menyatakan bahwa perusahaan banyak meminjam untuk mendanai kegiatan operasional. Artinya kreditor memiliki uang 1,9 kali lebih banyak
di perusahaan dibanding pemegang modal. Nah, ini masih diperbaiki untuk rasio hutang dengan modalnya ini. Perusahaan bisa mengkaji lagi lah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki rasio dari ini. Nah, oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lihat rasio rentabilitas. Nah, sini saya akan membahas beberapa saja ya. Ada 4, itu NPM, terus juga ROE, ROA, dan juga terakhir itu GPM. Nah, berdasarkan analis historical case statistik pada perusahaan TIS yang teman-teman lihat di samping, untuk analisis net profit margin atau NPM perusahaan mengalami peningkatan signifikan dari kuartal 1 tahun 2020 hingga kuartal 4 2020. Namun, masih tetap mengalami kerugian sebesar minus 2,2%. Namun, secara kinerja perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan persentase profit perusahaan sebesar 7,2% dari kuartal pertama. Nah, salah satu yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan profit terjadi pada penjualan perusahaan. Nah, ini mesti tingkatkan lagi nih, agar tidak rugi perusahaan mesti banyak menjual dan juga sesuai dengan permintaan dan penawaran konsumen. Nah, sedangkan dalam analisis return of equity atau ROE, perusahaan TINS mengalami penurunan di kuartal akhir 2020 sebesar 1,7%, yang artinya kinerja perusahaan kurang baik karena laba bersih dan modal perusahaan menurun. Nah, ini yang mesti dikaji nih. Bagaimana bisa mendapatkan laba, yaitu perusahaan tadi sama kayak seperti atas. Kerugian itu terjadi karena penjualan perusahaan yang kurang. Ya, teman-teman. Kita mesti dalam penjualan itu bisalah meningkat ataupun sesuai dengan minat konsumen. Nah, sedangkan dalam analisis return on asset, dari data di samping teman-teman bisa menyimpulkan lah bahwa pada tahun 2020 ROA perusahaan TINS mengalami rugi bersih sebesar 0,8%. Dengan kata lain, RP1 dari aset perusahaan menghasilkan rugi bersih minus 0,8%. Nah, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal kerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Nah, untuk analisis gross profit margin, kinerja perusahaan TIS ini mempunyai kinerja memiliki kinerja yang baik di tahun 2020. Kita bisa lihat di samping terjadi peningkatan yang signifikan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 dengan total sebesar 11,4% dengan persentase kuartal 4 sebesar 7,4%. Artinya dari total penjualan di tahun 2020, 7,4% diantaranya berhasil dikonversikan menjadi laba kotor. Nah, ini mesti ditingkatkan ya. Kita lihat untuk menghasilkan profit dari perusahaan TINS ini mesti tingkatkan dalam penjualannya ataupun hutangnya, modalnya, dan lainnya. Ya, teman-teman. Oke, di next. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada di market value ya, teman-teman. Di market value, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat bahwa PER rasio ya. Ini atau biasa disebut price earning ratio atau PER ya, teman-teman. Anda bisa lihat PER itu adalah harga saham dibagi dengan earning per share atau ya laba lah per lembar saham. Nah, PER pada tahun 2001, tepatnya yang terakhir ini tahun 2001 di tanggal 24 Desember, saham TINS itu di harga 1.470 dan untuk earning per share-nya itu 110. Maka hasil PER ini adalah 13,36 kali ya. Nah, dari interpretasi ini, price earning ratio pada saham TINS sebesar 13,36 pada tahun 2001, ya artinya harga saham atau stock price perusahaan bernilai 13,36 kali lebih besar dari laba per lembar saham atau earning per share perusahaan. Per yang masih tergolong rendah ini menunjukkan bahwa perusahaan timah terbuka
atau teens ini memiliki prospek bisnis perusahaan yang kurang menarik gitu. Nah, jadi masih kurang menarik lah untuk kita lihat ini ya. Labanya masih kurang dan lain-lainnya. Tapi untuk prospek kedepannya semoga bisa diperbaiki dalam kinerja perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bisa lihat analisis teknikal saham teens. Nah, sini saya ambil dari bulan November tanggal 25 sampai 24 Desember 2021 ya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa ekspektasi return saham teens sebesar minus 0,0062 atau dipresentasikan sebesar 0,60%. Nah, untuk risiko saham teens kita bisa melihat dari standar deviasinya. Nah, untuk saham teens sendiri memiliki standar deviasi atau risiko sebesar 0,0157 atau dipresentasikan sebesar 51,57%. Nah, risiko tersebut dianggap masih rendah. Nah, dan terakhir, untuk mengetahui saham mana yang paling baik untuk dibeli, maka kita harus menghitungi coefficient of variance saham dengan membagi standar deviasi dengan ekspektasi return. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperolehlah CV atau covariance of variance dari saham teens sebesar minus 252,41%. Yang berarti ini agak kurang ya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah analisis tren. Berdasarkan data grafik harga di atas, maka dapat kita lihat bahwa selama tahun 2020 sampai 2021, harga saham teens cenderung mengalami kenaikan dan berdasarkan moving average dapat kita lihat bahwa MA20 atau yang garis merah cenderung memotong ke atas. MA50 yang biru. Nah, maka menandakan akan terjadi sebuah uptrend sehingga kemungkinan harga teens akan dapat naik kembali pada waktu yang akan datang. Nah, ini adalah analisis tren dari perusahaan timah terbuka. Dan itu mungkin dari saham timah atau saham teens yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya masuk pada pembahasan PT Pratima Nusantara Tbk atau PT Latinus atau bisa disebut dengan nikel. Kita masuk pada sejarah dan profil singkat PT Timah Nusantara atau Latinus atau bisa disebut dengan nikel. Didirikan pada tanggal 19 Agustus 1982 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1986 dengan kantor pusat nikel beralamat di Gedung Krakatau Steel, lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Kavling 54, Jakarta dengan kode pos 12950. Dan pabriknya berlokasi di Jalan Australia 1, Kavling E1, kawasan industri KIC, Cilegon, Banten. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pratima Nusantara Tbk antara lain yang pertama ada Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp itu sebagai pengendali dengan nilai 35%. Yang kedua Mitsui & Co Ltd itu sebagai pengendali sebesar 10%. Yang ketiga Metal One Corporation itu sebagai pengendali dengan nilai 5%. Dan yang keempat Nippon Steel Sumikin Busan dengan pengendali dengan nilai 5%. Dan yang kelima Krakatau Steel itu sebagai persero Tbk KRAS senilai 20,10%. Dan yang terakhir PT Baruna Inti Lestari dengan nilai 5,005%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan nikel adalah bergerak dalam bidang industri, baja, lembaran lapisan timah atau template dengan proses elektronik dan revamping. Produk utama Latinusa adalah menyediakan produk template dalam bentuk
gulungan atau coil, dan lembaran atau set and scroll. Pada tanggal 4 Desember 2009, nikel memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham nikel atau IPO kepada masyarakat sebanyak 500 juta 504 juta 504.670.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan harga penawaran Rp325 per saham, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 Desember 2009. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisis makroekonomi. Emiten yang memproduksi template atau PT Platina Nusantara Tbk atau yang bisa disebut dengan nikel sepanjang 9 bulan pertama tahun 2019 mampu mencetak cuan sebesar 1,85 juta US dollar ditopang selisih kurs. Melansir laporan kenangannya, perusahaan yang biasa disebut Latinusa ini pada periode yang sama tahun lalu merugi sekitar 3,20 juta US dollar. Selain itu, pendapatan neto Latinusa naik tipis senilai 0,26% year on year atau YOE menjadi 123,79 juta US dollar. Kontribusi paling besar dari segmen coil sebesar 67,92 juta US dollar. Disusul segmen sheet sebesar 55,80 juta US dollar. Kendati demikian, walaupun nikel mampu meraih cuan di periode ketiga tahun ini, Plat Timah Nusantara masih belum bisa memastikan apakah bisa mempertahankan cuan sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh sebesar 7,07% year on year, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan 2 2021 ya tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPN yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Dikutip dari kata Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021. Dari sisi demand, komitmen pemerintah dalam PCPN mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06% dari setiap tahunnya. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% per tahun dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12% per tahun. Pembentukan modal tetap bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54%. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha, membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% per tahun, disusul dengan impor yang tumbuh sekitar 31,22%. Kita masuk pada analisis industri. PT Platina Nusantara Tbk Nikel atau Latinusa optimis masih bisa mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada tahun ini
emiten Timber tersebut memproyeksi pertumbuhan laba single digit di sepanjang tahun 2021. Kinerja laba nikel rencananya juga bakal ditopang oleh penjualan. Nikel menargetkan bisa menggenggam penguasaan pangsa pasar atau market share di atas 64% di pasar template domestik pada tahun ini, naik dari capaian market share perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita masuk pada lanjut di analisis industri. PT Timah Nusantara juga melaporkan kinerja kenangan yang positif di paruh pertama 2021. Rapor beliau tercetak baik di sisi penjualan maupun laba bersih. Per 30 Juni 2021, penjualan nikel tumbuh 29,95% secara year on year, menjadi sekitar 90,62 juta US dollar. Hampir seluruh nilai penjualan emiten yang terasosiasi dengan PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS itu dikontribusi oleh penjualan di pasar domestik, yakni mencapai 99,41%. Meski beban penjualan ikut bertumbuh, nikel masih mampu membuktikan laba kotor sekitar 7,29 juta US dollar. Lanjut, kita masuk pada analisis laporan keuangan emiten. Di laporan keuangan emiten itu ada rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar dengan grafik sebagai berikut. Dan interpretasinya dari grafik di samping mengenai rasio lancar nikel, kita bisa ketahui bahwa telah terjadi kenaikan aset lancar yang tidak signifikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,1 kali. Utang lancar atau aktiva lancar dari 1,1 kali naik menjadi 1,2 kali utang lancar, beserta setiap Rp1 dijamin oleh 1,2 rupiah harta lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Ini ada grafiknya bisa dilihat. Dengan interpretasi kita bisa lihat pada saham perusahaan nikel mengalami uptrend pada rasio cepat senilai atau sekitar 0,9 kali. Kita bisa lihat juga perbandingan antara saham perusahaan Antam sejenis atau basic material. Pada saham perusahaan ini memiliki nilai yang sama dengan saham nikel, yaitu senilai 0,9 kali. Maka untuk kedua saham tersebut antara nikel dan Antam diidentifikasi nilai buruk karena kurang dari 2 kali. Pada posisi likuiditas saham nikel dan Antam pada posisi ini dianggap kurang kuat untuk menutupi utang jangka pendek. Selanjutnya masuk pada rasio kas. Untuk grafik sebagai berikut. Dengan interpretasi kita bisa lihat pada cash ratio saham perusahaan nikel mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 ke 2020 dengan penurunan senilai 0,2 kali. Maka kita bisa lihat pada analisis tersebut saham perusahaan nikel rasio kasnya kurang dari 1 kali. Maka dengan itu perusahaan ini diidentifikasi bahwa perusahaan memiliki kas yang buruk untuk melunasi utang jangka pendek. Oke, selanjutnya masuk pada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas itu ada perputaran aset yang pertama. Kita bisa lihat grafik tersebut dengan interpretasi rasio perputaran aset perusahaan nikel mengalami kestabilan atau sideways pada 2 tahun terakhir, yaitu senilai 1,1 kali. Maka kita bisa lihat bahwa penjualan dan permintaan pasar mengalami keseimbangan pada 2 tahun terakhir. Selanjutnya masuk pada perputaran persediaan dengan grafik berikut. Dengan interpretasi pada grafik perputaran persediaan perusahaan nikel di samping mengalami sedikit penurunan dari tahun lalu dengan senilai 4,9 kali. Maka dari itu perusahaan nikel mengalami sedikit penurunan pada tahun ini dibanding tahun lalu pada perputaran persediaan. Kita masuk pada yang ketiga, itu ada perputaran piutang di rasio aktivitas. Dengan grafik sebagai berikut, interpretasi pada grafik perputaran piutang di samping kita bisa lihat setiap tahun mengalami penurunan signifikan dengan senilai 2,6 kali. Maka perusahaan nikel mengalami penurunan pada penjualan yang berefek pada perputaran piutang. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada rasio hutang. Kita bisa lihat kembali, ini ada grafik yang menunjukkan rasio hutang dengan interpretasi pada grafik rasio hutang perusahaan nikel tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun 2019 dengan nilai 0,6 kali. Maka perusahaan nikel mengalami peningkatan dalam hal rasio hutang dan kinerja perusahaan. Dengan itu perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar rasio hutang menurun karena nilai rasio pada tahun 2020 itu masih belum dinyatakan rendah. Selanjutnya masuk pada rasio hutang jangka panjang. Pada grafik tersebut tidak ada grafik yang menunjukkan hutang jangka panjang. Kita dengan arti
kita bisa lihat bahwa perusahaan nikel di beberapa tahun tidak memiliki hutang jangka panjang. Selanjutnya, masuk pada rasio hutang dengan modal. Kita bisa lihat kembali grafik yang ada di sebelah kiri. Kita bisa interpretasi rasio hutang dengan modal atau bisa disebut dengan debt to equity pada perusahaan nikel pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan karena mampu mengurangi rasio dari tahun 2019 yang cukup tinggi senilai 1,7 kali 2020 dari 2,3 kali tahun 2019. Tetapi pada rasio tersebut untuk perusahaan nikel masih dikatakan tidak sehat karena untuk nilai tersebut perusahaan masih meminjam dari modal yang tanam untuk menjalani operasionalnya. Selanjutnya kita masuk pada rasio rentabilitas. Kita bisa lihat ada historic statistik pada saham nikel dengan interpretasi berdasarkan historic statistik analisis net profit margin atau NPM pada perusahaan nikel mengalami peningkatan pada kuartal akhir yaitu senilai 1,9%, yang artinya perusahaan sudah cukup baik dalam peningkatan profit pada penjualannya. Selanjutnya dalam analisis return of equity atau ROE pada perusahaan nikel mengalami peningkatan pada kuartal akhir 2020 yaitu senilai 6%, yang artinya kinerja perusahaan sudah cukup baik dalam pengoperasionalnya. Yang terakhir dalam analisis return on asset atau ROA pada perusahaan nikel mengalami naik turun di setiap kuartalnya. Di setiap tahunnya yang mengalami peningkatan di kuartal akhir dengan senilai 2,9%. Maka perusahaan nikel cukup baik dalam mengoptimalkan kinerja perusahaannya dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Selanjutnya masuk pada market value. Kita bisa lihat untuk mencari market value yaitu dengan harga saham dibagi dengan earning per share. Kemudian dapat hasilnya dengan interpretasi price earning ratio perusahaan nikel sebesar 28,21 kali. Artinya harga saham perusahaan senilai 28,21 kali lebih besar dari laba per saham. PR yang masih tergolong rendah ini menunjukkan bahwa perusahaan nikel ini memiliki prospek bisnis perusahaan yang kurang baik. Selanjutnya kita masuk pada analisis teknikal saham. Dengan yang sudah kita lihat ada perhitungan-perhitungan dengan interpretasi berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa expected return saham nikel sebesar minus 0,0033 atau di persentase sebesar 0,33%. Untuk risiko saham nikel kita bisa lihat dari standar deviasi. Untuk saham nikel sendiri memiliki standar deviasi atau risiko sebesar 0,0140 atau dipresentasikan sebesar 1,4%. Risiko tersebut dianggap masih rendah dan terakhir untuk mengetahui saham mana paling baik untuk dibeli, maka kita harus menghitung coefficient of variance saham dengan membagi standar deviasi dengan expected return sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh CV-nya dari saham nikel sebesar minus 419%. Kita masuk pada analisis trend. Kita bisa lihat ada analisis trend pada gambar tersebut. Berdasarkan data grafik di samping, maka kita dapat lihat bahwa selama 2020 sampai 2021 harga saham nikel mengalami kenaikan, dan berdasarkan moving average dapat kita lihat bahwa MA20 atau yang merah cenderung memotong ke atas MA50 yang biru, maka menandakan akan terjadi uptrend sehingga kemungkinan harga saham nikel akan dapat naik kembali pada waktu yang akan datang. Kemudian sekian materi tentang perusahaan nikel yang saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke. Bisa digeser kok. Slide-nya kok. Oke. PT Antam atau PT Aneka Tambang adalah perusahaan tambangan dan logam terdiskusi dan verifikasi perusahaan terbergerak di bidang eksplorasi, pengolahan, kemurnian, dan pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batubara, dan logam mulia lainnya. Nah,
Komoditas ini berada di bawah segmen nikel termasuk ferronikel dan biji nikel, sedangkan yang berada di bawah segmen emas dan kilangnya adalah emas, perak, platinum, dan palladium. Segmen operasi lainnya terdiri dari bauksit dan batu bara. Nah, perusahaan ini akan mulai menjual komoditas baru seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan di Tayan, Kalimantan Barat. Selain itu, perusahaan ini juga tengah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik. Anak perusahaannya meliputi Asia Pacific Nickel, PT Indonesia Coal Resource, PT Antam Resource Indo, dan Mega Citra Utama, serta PT International Mineral Capital. Selanjutnya, ada analisis makroekonomi yang diambil dari sumber berita ya. Yang pertama ini diduga terseret skandal impor emas senilai 47 triliun, Antam dicecar oleh BEI. Nah, emiten BUMN Pertambangan Emas PT Antam memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia terkait dengan tudingan keterlibatan skandal impor emas senilai 47 triliun yang dipertanyakan otoritas Bursa emas dan disebut gold casting. Emas hasil 1 kilo untuk bahan baku produk gemul dari produk yang bisnis pengolahan pemurnian. Emas yang masuk dalam golongan emas non material dalam bentuk bongkah, ingot, atau batangan emas digunakan sebagai bahan baku, kemudian dilebur dan diolah menjadi produk emas di pabrik pengolahan. Nah, terkait impor gold casting yang dilakukan oleh Antam, telah dijelaskan kepada pihak terkait bahwa perusahaan melakukan impor emas dengan kategori tarif 7.108.12.10 berdasarkan fakta maupun best praktis yang berada di lapangan. Nah, Antam juga senantiasa menerapkan praktik corporate governance, melaksanakan seluruh kewajiban sebagai importir, termasuk sebagai aspek perpajakan. Nah, sebelumnya, kasus ini mengemuka ke publik setelah diungkap 3 komisi DPR terdiri Dahlan yang menyebutkan adanya skandal impor emas senilai 47 triliun yang diduga melibatkan Antam dan kantor pelayanan. Nah, negara Indonesia berdasarkan perhitungan Dahlan diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2,9 triliun dan ada indikasi dan perbuatan manipulasi, pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar sehingga produk yang dikenai biaya impor, produk tidak dikenai biaya impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, potensi kerugian negara lainnya adalah 2,9 triliun. Ini bukan uang yang kecil, apalagi pada saat sekarang. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut kok. Oke, ada analisis industri yang diambil dari sumber berita juga dengan judul harga nikel rekor, saham Antam sampai INCO diburu lagi. Nah, mayoritas saham emiten nikel menguat pada awal perdagangan hari Jumat ini di tengah kenaikan nikel dunia yang berhasil menembus harga tertingginya pada 2014. Nah, berikut pergerakan saham nikel berdasarkan data dari BI. Harga Harum Energi sahamnya bertambah 3,96%, Angka Tambang bertambah 3,28%, Timah bertambah 2,3%, Vale Indonesia bertambah 1,96%, dan Plat Timah Nusantara bertambah 1,9%. Bisa lanjut. Oke, analisis laporan keuangan saham Antam dalam rasio likuiditas dan termasuk rasio lancar. Dari grafik di samping mengenai rasio lancar saham Antam, kita bisa ketahui bahwa telah terjadi penurunan aset lancar yang tidak signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,3 kali utang lancar atau aktiva lancar, dari 1,5 kali turun menjadi 1,2 kali utang lancar. Selanjutnya,
ada rasio cepat. Kita bisa melihat dari grafik di samping pada saham perusahaan Antam mengalami uptrend pada rasio cepat senilai 0,9 kali. Kita bisa lihat juga perbandingan saham antara perusahaan NIKL. Pada perasaan ini memiliki nilai yang sama dengan saham Antam yaitu 0,9, maka untuk kedua saham tersebut antara NIKL dan Antam diidentifikasikan nilai buruk karena kurang dari 0,2 kali pada posisi likuiditas saham NIKL dan Antam. Pada posisi ini dianggap kurang kuat untuk menutupi utang jangka pendek. Selanjutnya ada rasio kas. Pada grafik di samping kita bisa melihat cash ratio saham perusahaan Antam mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan penurunan senilai 0,2 kali. Maka kita bisa melihat pada analisis tersebut saham perusahaan Antam satu kali, maka perusahaan ini diidentifikasikan bahwa perusahaan ini memiliki kas yang diurut untuk melunasi utang jangka pendek. Next kok. Oke, selanjutnya ada rasio aktivitas. Pada rasio perputaran piutang, kita bisa melihat tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dengan nilai 23,3 kali. Maka perusahaan Antam mengalami penurunan pada penjualan yang berefek pada perputaran piutang. Next kok. Pada perputaran persediaan. Nah, gambar di samping adalah grafik dari perputaran persediaan perusahaan Antam mengalami penurunan dari tahun lalu dengan nilai 8,7 kali. Maka dari itu, perusahaan Antam mengalami penurunan pada tahun ini dibanding tahun lalu yang mengalami kenaikan pada perputaran persediaan. Rasio hutang lancar. Ini rasio hutang lancar Antam tahun dengan 0, maka hutang itu agak tahun 2020 dikatakan. Selanjutnya rasio hutang jangka pendek. Kita bisa melihat bahwa kita memiliki hutang jangka panjang. Selanjutnya ada rasio utang dengan modal atau debt to equity pada perusahaan Antam pada tahun 2020 mengalami kestabilan senilai 0,7 kali selama 3 tahun. Tetapi pada rasio tersebut untuk perusahaan Antam masih dinyatakan tidak sehat karena untuk nilai tersebut perusahaan masih meminjam modal yang ditanam untuk menjalani operasionalnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada rasio laporan keuangan emiten dari historical key statistik. Nah, interpretasinya berdasarkan historic key statistik, analisis net profit margin pada perusahaan Antam mengalami penurunan pada kuartal akhir yaitu senilai 4,2%, ya, artinya perusahaan belum cukup baik dalam peningkatan profit pada penjualannya. Lalu dalam analisis return on of equity pada perusahaan Antam mengalami penurunan pada kuartal akhir yaitu senilai 1,6%, yang artinya kinerja perusahaan masih belum cukup baik dalam pengoperasionalannya. Dan dalam return on asset pada perusahaan Antam mengalami naik turun di setiap kuartalnya dan setiap tahunnya mengalami penurunan di kuartal terakhir dengan
nilai 0,9%, maka perusahaan Antam belum cukup baik optimalkan kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Selanjutnya akan ada market value, di mana earning per share-nya, PER-nya ini merupakan harga saham dibagi earning per share yang didapatkan nilai sebesar 24. Nah, first earning ratio ini perusahaan Antam sebesar 24 kali, artinya harga saham perusahaan senilai 24 kali lebih besar dari laba per saham, di mana first earning ratio-nya itu masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Antam memiliki prospek bisnis perusahaan yang kurang baik. Selanjutnya ada analisis teknikal saham Antam yang dimana ekspektasi return dan rasio. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa expected return saham Antam sebesar minus 0,0031 atau dipresentasikan sebesar 0,31%. Dan untuk risiko saham Antam bisa dilihat dari standar deviasinya. Untuk saham Antam sendiri memiliki standar deviasi sebesar 0,0147 atau dipresentasikan sebesar 1,4%. Dan risiko tersebut dianggap masih rendah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui saham yang paling baik untuk dibeli, maka kita harus menghitung coefficient of variance dengan membagi standar deviasi dengan expected return, sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh coefficient of variance saham Antam sebesar minus 472%. Selanjutnya ada analisis tren. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 sampai 2021 harga saham Antam mengalami kenaikan, dan berdasarkan moving average dapat dilihat bahwa MA20 atau yang merah cenderung memotong ke atas MA50 yang biru. Maka menandakan akan terjadi uptrend, sehingga kemungkinan harga saham dapat naik kembali pada waktu yang akan datang. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Farhan. Baik, sebelum mengakhiri, dari tadi analisis saham, 3 saham tersebut kita bisa menilai ya teman-teman, terutama tadi yang di bagian akhir, di analisis tren, kita bisa melihat bahwa jika kita untuk membeli saham, itu bisa kita lihat dari covariance-nya, covariance atau di hasil akhir. Nah, itu karena hasil pembagian dari standar deviasi dan dari expectation dibagi dengan ekspektasi return. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk standar deviasinya dan juga ekspektasi return dan covariance itu hasil yang paling rendah itu kita lihat ada terjadi di PT Timah Terbuka atau TINS. Nah, akan tetapi untuk perusahaan yang sudah mencapai market kapital yang lebih besar itu adalah PT Antam. Nah, sini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman bisa melihat dari segi risikonya dan lain-lainnya. Tadi PT TIS emang lebih baik untuk dibeli untuk proses kedepannya, teman-teman. Walaupun masih banyak kerugian di basic material ini, gitu teman-teman. Itu saja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Sedikit quotes dari kami. Tujuan berinvestasi itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana caramu menjalankan hidup sesuai dengan keinginanmu. Itu saja dari kelompok kami. Kurangannya dari kami, kelebihannya dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.